Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Munakanisa dengan NPM 247831110 dari kelas 3D. Pada video praktikum kali ini, saya akan membahas tentang konsep dan pengujian Spanning Tree Protocol atau STP pada perangkat Cisco. Sebelum masuk ke konfigurasi, saya akan menjelaskan dulu secara singkat mengapa STP sangat penting dalam jaringan yang memiliki lebih dari satu jalur fisik. STP digunakan untuk mencegah looping, yaitu kondisi ketika frame berputar tanpa henti dalam jaringan. Selain itu, STP juga memiliki root bridge secara otomatis berdasarkan bridge ID, serta menentukan port mana yang menjadi blocking dan forwarding. Pada video ini saya melanjutkan video materi STP sebelumnya dan fokus pada pembuatan topologi, pengujian jalur, dan perilaku part ketika STP aktif maupun dimatikan. Oke, kita akan membuat topologi dasar STP. Pertama, saya akan menambahkan dua switch Cisco 2960. Kemudian ini kita ganti namanya dulu jadi SW1 dan yang ini SW2. Bentar. Mungkin dulu. Selanjutnya saya tambahkan 2 PC. Kita ganti nama juga jadi PC1 dan PC2. Oke. Aduh, nggak bisa ini. PC2, bentar. Nah. Heboh dia nggak bisa. Bentar. Setelah semua perangkat tersedia, kita akan hubungkan dengan kabel. Ini, oke, kita tambah jadi 2 ya. Nah, switch 1 port FA01 ini aja ada 2 kan, FA01 dan FA02. Dengan 2 jalur fisik aktif seperti ini, STP akan otomatis bekerja untuk memblok salah satu link agar tidak terjadi loop. Kemudian kita hubungkan dari switch ke PC. Tapi kenapa ini memang kenapa dia tidak lurus? Setelah ini kita konfigurasikan IP address pada kedua PC. Kita menggunakan IP address-nya 192.1 menggunakan .1.1. Gateway-nya tidak digunakan karena keduanya berada dalam satu subnet. Oke, ini kok programming salah. Dan 2.1 menggunakan .1.2 antara. Pengujian STP saat masih aktif. Pada kondisi awal, STP pada Cisco aktif secara default, sehingga salah satu port langsung masuk mode blocking. Sebagai pembuktian, saya mencoba ping dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Oke, kita masuk ke Kementerian. Wah, terus sendiri. Dan hasilnya berhasil. Ini menunjukkan bahwa jaringan berjalan normal tanpa loop karena STP memblok salah satu jalur redundannya. Setelah itu kita pengujian looping saat STP dimatikan. Berikutnya saya mematikan STP
STP pada kedua switch dengan perintah. Oh ya, oke, kita masuk sini, CLI, enable, quantity, lalu, aduh, pusing, no, pen, ini, spinning tree, VLAN 1. Enter. Pada kenyataannya, jangan pernah mematikan spanning tree, karena jika tidak ada spanning tree, maka akan terjadi looping dalam jaringan. Dan jika sudah terjadi, maka jaringan kita otomatis down, karena switch kita akan hack. Jadi hati-hati. Memakai komen ini jangan sampai digunakan pada pekerjaan. Oke, kita lanjutkan switch kedua juga. Kita matikan. Pakai komen yang tadi. Enable. Connect. Satu enter. Sebelum kita lihat bagaimana looping terjadi, kita hapus ARP tabel PC1 dan PC2 dan MAC address di switch 1 dan 2. Kita masuk ke sini, masukkan komen ARP. Mana ya? Ini yang masalah. Ini. Nah, PC1 ini sudah mengetahui, sudah tahu MAC address PC2 nih. Jika seperti ini, nanti PC1 tidak pernah mengirimkan ARP paket. Dan kalau nggak ada ARP paket, ya tidak akan ada looping. Jadi looping terjadi jika ada ARP paket. Lanjutannya, coba kita lihat di sini. Paket yang nggak akan ada looping. Jadi looping itu terjadi ketika ada ARP paket. Yep. Sekarang ini kita bisa hapus dulu. Kita ARP min A lagi. Perhatikan kosong. Kemudian di switch juga demikian. Do show. Ada ARP paket yang nggak akan ada looping. Jadi looping itu terjadi ketika ada ARP paket. Sekarang ini kita bisa hapus dulu. Kita ARP min A lagi. Masih ada. Oke, oh dilihat maksudnya betul begitu. Oh, berkedip dia. Perhatikan kosong. Kemudian di switch juga demikian. Do show MAC address tabel. Perhatikan dia banyak sekali MAC address tabelnya. Ini untuk menampilkannya. Do show MAC address table VLAN 1. Oke, dynamic. Yep, sama. Kita bisa clear. Jadi do clear MAC address table. Kita coba show lagi. Do clear, kita coba. MAC address table. Lalu do show lagi.
lagi. Oke, perhatikan dia ada satu, ini Deva 01, yaitu saya rasa ini adalah ada the query MAC address. Kenapa di sini dia tidak mengikuti? Pasti ada yang salah dan kenapa? Coba ya. Duplicate address table. Dia nggak mau. Bisa make address table. Kenapa dia masih tetap? Aduh. Terus dari switch 2, nggak apa-apa. Kemudian di switch 2 kita show dulu. Do show. Oke, ini kita clear. Mac Masih sama. Clear. Make address table. Table. Apa dah? Table. Oke. address table. Kita show lagi. Clear make address table nih. Udah betul ya. Di show. Nah, ini betul. Kenapa di switch 1 tadi dia nggak kayak gini? Clear. Table. Tuh, kenapa gitu? Nggak bener Oke, ini masih ada satu juga, nggak apa-apa. Abaikan aja, nggak apa-apa. Kemudian di PC 2, ARP-A, dia ada. PC 2. Kita hapus dulu. Kita cek lagi, kosong. Kita hapusnya ARP-min D. Jonet. Oh, ini enggak dia. ARP. Oh, oke. ARP. Nah, sekarang sudah selesai. Kita akan pindah ke simulation mode. Jadi kita akan lihat menggunakan simulation. Oke, di sini kita bisa delete dulu. Ini adalah paket ping yang sebelumnya ya. Gak ada kok paketnya. Pindah ke sini dulu. Saya delete dulu. Sudah seperti ini. Kita cek lagi ARP-nya apakah ada. Oke, 01 ini adalah paket ping yang sebelumnya ya. Saya delete dulu. Sudah seperti ini. Kita cek lagi ARP-nya apakah ada. Cek di sini lagi. Oke, smartphone. Lalu? Oke, kosong ya. Sekarang kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Di sini kita bisa lihat bahwa PC 1 mengirimkan ICMP sebenarnya, tapi karena PC 1 sabar, PC 1 PC 2. Visible mana ini? Progress. belum tahu MAC address dari PC 2, maka PC 1 akan mengirimkan ARP paket terlebih dahulu. Tujuannya apa? Sabar.
Gini level. Oke. Tujuannya adalah menanyakan MAC address dari PC 2. Ya. Oke, kita continue. Perhatikan bahwa ARP paketnya akan dikirimkan ke switch 1. Set ARP paket terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menanyakan MAC address dari PC 2. Oke, kita continue. Perhatikan bahwa ARP paketnya akan dikirimkan ke switch 1. Jadi dari switch 1 ke switch 1. Switch 1 menerima ARP paket dari F03, di mana F03 itu adalah interface yang terhubung ke PC 1. Dia nanti ARP paketnya itu akan dikirimkan atau di broadcast ke F01 dan F02. Ini apa sih tadi? Perhatikan di sini ketika sebenarnya, tapi karena PC 1 belum tahu MAC address dari PC 2, maka PC 1 akan mengirimkan ARP paket terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menanyakan MAC address dari PC 2. Oke, kita continue. Udah continue belum sih? Udah ya? Perhatikan bahwa ARP paketnya akan dikirimkan ke switch 1. Jadi dari switch 1 ke switch 1. Perhatikan di sini ketika switch 1 menerima ARP paket. Ini nggak di mana dah? Astaga. Sebenarnya, tapi karena PC 1 belum tahu MAC address dari PC 2, maka PC 1 akan mengirimkan ARP paket terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menanyakan MAC address dari PC 2. Oke, kita continue. Perhatikan bahwa ARP paketnya akan dikirimkan ke switch 1. Jadi dari PC 1 ke switch 1. Perhatikan di sini ketika switch 1 menerima ARP paket dari F03, di mana F03 itu adalah interface yang terhubung ke PC 1. Dia nanti ARP paketnya itu akan dikirimkan atau di broadcast ke F01 dan F02. Jadi, ARP paket yang diterima dari PC 1 akan dikirimkan ke switch 2 melalui dua interface. Jadi nanti switch 2 akan menerima dua ARP paket. Kita bisa next. Perhatikan di sini, dari switch 1 ke switch 2, di bawahnya juga ada ARP paket lagi, dari switch 1 juga ke switch 2. Kita cek yang atas. Ini add device switch 2, artinya ini adalah ARP paket di switch 2. Dia menerima di F01. Oke, jadi switch 2 menerima ARP paket di F01 dari switch 1. Kemudian ARP paket yang diterima dari F01 ini akan di broadcast ke F02 dan F03. Jadi akan dikirimkan ke PC 2. Jadi akan dikirimkan ke PC 2, tapi juga akan dikirimkan balik ke switch 1 melalui F02. Karena ARP paket ini diterimanya dari F01 ya, maka dia akan dikirimkan ke F02 dan F03. Kemudian yang bawah kita cek, ini diterima dari F02, dia nanti akan di broadcast ke F01. Jadi dikirimkan ke switch 1 lagi melalui F01. Oke, ini kita bisa next. Salah, mau lihat dulu. Ini kita scroll sedikit ke atas ya, maka dia akan dikirimkan ke F02 dan F03. Kemudian yang bawah kita cek, ini diterima dari F02, dia nanti akan di broadcast ke F01. Jadi dikirimkan ke switch 1 lagi melalui F01. Oke, ini kita bisa next. Kita bisa next lagi. Setelah itu ini kita scroll sedikit ke atas. Perhatikan dari switch. Banyak banget the next-nya nih. 003, 2, 3, switch 1. Switch 2 ada yang ke switch 1. Ini kita cek dulu. Jadi ini add device-nya di switch 1. Switch 1 menerima ARP scroll sedikit ke atas. Perhatikan dari switch 2, ini ketiga kan, dari ketiga. 3, yang kedua ini dong. Sibel 4 tapi bukan 2. Bukan 3. Gimana dong beda dia? Habisnya dia 2, no. Aduh, nggak muncul. Beda. Switch 2 ada yang ke switch 1. Ini kita cek dulu. Jadi ini add device-nya di switch 1. Switch 1 menerima ARP paket di F02. Maka dia akan broadcast ke F01 dan F03.
Jadi akan dibalikkan ke switch 2 lagi melalui FA01, karena ini diterimanya di FA02, dan tentu saja dikirimkan juga ke FA03. Kemudian yang lain, di sini kita bisa lihat lagi bahwa ada dari switch 2 ke switch 1 juga. Jadi yang atas tadi diterima oleh switch 1 di FA02, harusnya yang bawah itu diterima di switch 1 bagian FA01. Nah, ketika switch 1 menerima di FA01, maka dia akan balikkan lagi ke switch 2 melalui FA02. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah looping. Jadi di sini kalau kita next terus, ini nanti akan ada terus paket yang muter antara switch 1 dan switch 2. Oke, jadi ini saya mau next berapa kali pun pasti akan muter-muter terus antara switch 1 dan switch 2. Nah, kita bisa lihat ya, perhatikan di sini bahwa dia akan terus terjadi looping antara switch 1 dan switch 2. Nah, ini adalah yang terjadi ketika kita mematikan spanning tree. Itulah kenapa di awal tadi saya sudah wanti-wanti ke teman-teman, jangan pernah mematikan spanning tree di kerjaan. Karena itu pasti akan menimbulkan error. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Jadi sekarang teman-teman sudah ngerti bagaimana looping itu terjadi. Nah, sekarang kita akan kembalikan lagi untuk spanning tree-nya. Jadi kita aktifkan kembali. Karena kalau spanning tree mati seperti ini, ya jaringan pasti akan down ya. Jadi di sini kita kembali ke real time. Ini kalau teman-teman kembali ke real time. Perhatikan ada bling ya, warnanya kayak hidup nyala. Nah, itu artinya di sini terus terjadi looping. Dia terjadi paket yang muter-muter terus. Di sini kita bisa nyalakan spanning tree-nya. Spanning tree VLAN 1. Jadi spanning tree VLAN 1. Jadi matiin. Gimana ya? Jadi kalau mau mematikan tadi tinggal no di depannya, kalau mau aktifkan lagi ya tinggal spanning tree VLAN 1, seperti itu. Di sini juga sama, spanning tree VLAN 1. Oke, dia akan orange, dan kalau teman-teman perhatikan, warnanya sudah nggak ngebling lagi, nggak nyala hidup lagi. Ini kalau saya fast forward time, perhatikan di sini ada yang orange. Nah, orange ini diblokir oleh spanning tree. Kalau sekarang kita coba ping lagi dari PC1 dan PC2, pasti berhasil. Jadi sekarang sudah tidak ada looping. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi tidak akan terjadi loop. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan buat topologi 3 switch segitiga untuk pemilihan road bridge. Pada bagian berikutnya kita akan menggunakan 3 switch yang 261 lagi di sini. Lalu kita hubungkan dari dulu. Ini kita ganti dulu namanya. Switch B. Ini switch C. Bentar ya. Kita hubungkannya dari A ke B. Terus itu C. Salah. B ke C. Terus itu dari C ke A. Nah, seperti segitiga. Topologi seperti ini sangat berpotensi mengalami looping jika tidak ada STP tadi. Ketika topologi selesai, STP langsung bekerja otomatis untuk menentukan root bridge, memilih jalur utama, memblok salah satu jalur cadangan redundant. Root bridge biasanya switch dengan bridge ID paling kecil, yaitu kombinasi dari priority dan MAC address tadi. Oke, kesimpulan
Kesimpulannya, dari praktik ini dapat disimpulkan bahwa STP sangat penting untuk mencegah looping pada jaringan yang memiliki lebih dari satu jalur fisik. Ketika STP aktif, jaringan akan tetap stabil meskipun ada beberapa link. Ketika STP dimatikan, looping akan terjadi menyebabkan jaringan tidak bisa digunakan. STP juga secara otomatis menentukan root bridge, port forwarding, dan port blocking. Sekian video praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.